Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sherly akan menjelaskan tentang apa itu decision tree dan contoh penyelesaian soal decision tree. Oke, kita mulai ya. Jadi, konsep decision tree itu mengubah data menjadi pohon keputusan atau decision tree dan aturan-aturan keputusan atau rule. Beberapa contoh pemakaian decision tree yaitu diagnosa penyakit seperti hipertensi, kanker, stroke, dan lain-lain. Atau juga bisa dengan pemilihan pegawai teladan, deteksi gangguan jaringan seperti deteksi intrusi, trojan, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita ada dua soal ya yang bisa kita selesaikan dengan decision tree. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini adalah contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada atribut waktu, paket, frekuensi, dan prioritas. Sedangkan gangguan ini merupakan target atribut. Jadi kita akan menentukan mencari pohon keputusan untuk soal seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih node awal. Selanjutnya kita pisahkan data tadi menjadi berdasarkan atributnya, yaitu ada atribut waktu, paket, prioritas, dan frekuensi. Jadi untuk masing-masing instance pada atribut tersebut, misalnya waktu pendek kita sandingkan dengan masing-masing instance dari target atribut, yaitu gangguan. Jadi ada pendek normal, pendek gangguan, lalu untuk yang instance waktu panjang ada panjang normal, panjang gangguan, seperti itu untuk setiap atributnya. Jadi untuk paket juga, prioritas, dan frekuensi. Nah, kita cari masing-masing jumlahnya dari waktu pendek, gangguan normal itu jumlahnya berapa. Kita lihat pada soal. Di sini yang waktu pendek, ini pendek gangguan, lalu pendek gangguan. Nah, ini pendek normal. Waktu pendek, gangguan normal kan ada satu jumlahnya, jadi kita tuliskan di sini satu. Lalu untuk pendek gangguan, kita cari pendek gangguan 1, 2, 3. Pendek gangguan ada 3, jadi kita tuliskan 3. Lalu kita cari juga untuk panjang normal, panjang gangguan. Selanjutnya kita akan mencari Q1 dan Q2. Q1 itu untuk waktu sama dengan pendek, dan Q2 untuk waktu sama dengan panjang. Jadi caranya untuk mencari Q1, itu rumusnya yang pendek normal 1. Jadi min 1 dibagi jumlah yang waktu pendek 4. Jadi min 1/4 dikali log 2 dari 1/4 juga. Lalu dikurangi dengan ini waktu pendek gangguan ada 3 dibagi jumlahnya 1 tambah 3 4, jadi 3/4 dikali log 2 3/4. Jadi untuk waktu Q1 sama dengan pendek itu hasilnya 0,81. Lalu untuk Q2 panjang, ini cara menghitungnya juga sama, yaitu 5 dibagi 5 plus 3 yaitu 8, berarti 5/8 dikali log 2 5/8 dikurangi 3/8 dikali log 2 3/8. Seperti itu. Jadi nanti untuk mencari atribut paket, prioritas, frekuensi itu semuanya sama seperti itu. Lalu setelah ketemu Q1 untuk waktu pendek dan Q2 untuk waktu panjang, kita akan mencari entropi dari waktu. Rumusnya yaitu untuk entropi waktu itu jumlah dari waktu pendek itu ada 4 dibagi dengan jumlah dari semua instan waktu yaitu 12. Jadi ini jumlah semuanya ada 12. Lalu dikalikan dengan Q1 0,81 lalu ditambah dengan jumlah yang waktu panjang ada 8 dibagi jumlah semua datanya ada 12 dikali Q2 0,98. Jadi hasilnya 0,9067154. Selanjutnya kita cari untuk atribut paket dengan rumus yang sama.
atribut prioritas dengan rumus yang sama, lalu atribut frekuensi dengan rumus yang sama. Bedanya untuk frekuensi ini kita ada 3 instance ya, jadi ada rendah, sedang, tinggi jenisnya. Jadi nanti ada Q1, Q2, Q3, lalu untuk entropinya nanti juga dikalikan dijumlah sebanyak 3 kali. Lalu sudah ketemu entropi untuk masing-masing atribut, untuk waktu 0,90, untuk paket 0,91, untuk prioritas 0,97, untuk frekuensi 0,96. Lalu untuk mencari not awal, untuk nilai not awal kita menggunakan nilai entropi yang paling kecil, yaitu entropi waktu 0,90. Jadi not pembuatan decision tree untuk not yang awalnya kita menggunakan waktu. Di sini waktu memiliki 2 jenis instance, yaitu pendek dan panjang. Jadi di sini di cabangnya ada untuk waktu pendek sama waktu panjang dengan nilai yang waktu pendek gangguannya ada 3, normalnya 1, lalu untuk waktu panjang gangguannya ada 3, normalnya 5. Jadi ini masih belum diketahui buat node selanjutnya itu apa. Jadi kita harus melanjutkan ke step berikutnya, yaitu mencari node kedua. Jadi untuk penentuan leaf node selanjutnya kita bedakan menjadi 2 ya, ada yang di cabang waktu pendek sama cabang waktu panjang. Jadi karena tadi pemilihan node yang pertama sudah terpilih waktu, jadi kita tidak akan mengikutsertakan waktu ke dalam perhitungan kita lagi. Jadi di sini atributnya tinggal paket, prioritas, sama frekuensi. Tapi untuk waktu sama dengan pendek. Jadi kita copy saja dulu yang soalnya ini. Biar gampang kita letakkan di sampingnya sini ya. Nah, karena di sini kita akan berfokus pada cabang waktu pendek, jadi data yang kita gunakan itu hanya yang waktu pendek, yang panjang ini tidak kita gunakan. Jadi kita warnain warna merah gini ya, biar kita gampang untuk membedakannya. Jadi di sini untuk waktu pendek kita hanya sisa 4 data. Lalu kita cari lagi jumlahnya, seperti ini untuk masing-masing atribut. Paket kecil yang normal, paket kecil yang normal ada 0, berarti di sini 0. Lalu paket kecil ini gangguan 1, berarti 1. Terus kita cari lagi jumlahnya untuk semua atribut. Setelah itu kita cari Q1, Q2 untuk masing-masing atributnya, lalu kita cari lagi entropinya dari Q1, Q2 yang kita dapat. Nah, di sini untuk yang waktu leaf node untuk waktu pendek, entropi paketnya 0,8, entropi prioritasnya 0,8, entropi frekuensi 0,5. Jadi kita gunakan nilai entropi yang paling kecil, yaitu frekuensi. Nah, karena frekuensi yang paling kecil berarti untuk waktu pendek node selanjutnya yaitu frekuensi. Nah, frekuensi sendiri memiliki 3 jenis instance, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan di sini kenapa yang rendah udah ada langsung gangguan? Karena ketika kita lihat pada data, di sini yang rendah normal itu jumlahnya 0. Jadi untuk yang rendah, untuk yang frekuensi rendah itu tuh pasti hasilnya gangguan. Jadi di sini langsung ketahuan nilai akhirnya itu gangguan gitu. Jadi sama seperti yang frekuensi tinggi itu kan yang normal 0, berarti yang cabangnya yang tinggi itu pasti nilainya gangguan, sedangkan yang sedang ini masih ada gangguan 1, normal 1, jadi kita belum bisa menentukan ya, kita harus mencari node selanjutnya dari cabang yang sedang, frekuensi sedang ini. Selanjutnya kita akan mencari untuk leaf node waktu panjang ya, jadi yang di sebelah sini tadi kan, yang di sebelah sini sudah ketemu node selanjutnya frekuensi, lalu kita akan cari yang
waktu panjang. Caranya masih sama, tapi di sini kita akan menggunakan data, jadi kita fokus yang datanya itu waktu sama dengan panjang ya, jadi yang pendek tidak usah dihiraukan lagi. Lalu kita cari juga buat atribut paket, prioritas, dan frekuensi. Kenapa di sini frekuensi masih digunakan lagi? Karena di sini tuh udah beda cabang ya. Jadi untuk yang waktu pendek di sini frekuensi sudah digunakan, tapi untuk yang waktu panjang ini di sini masih ada sisa 3 atribut, yaitu paket, prioritas, dan frekuensi. Jadi masih kita hitung ketiganya. Lalu sama kita cari jumlahnya untuk yang waktu panjang ya. Jadi yang waktu pendek tidak usah dihiraukan. Kita cari jumlahnya semuanya, lalu kita cari Q1 dan masing-masing Q1 dan Q2-nya, lalu kita cari entropinya lagi. Rumusnya masih sama ya, seperti yang pertama tadi, tapi kita menggunakan jumlah yang sekarang udah berganti-ganti, yang baru seperti ini ya. Lalu kita dapatkan untuk waktu panjang itu entropi paket 0,60, entropi prioritas 0,90, entropi frekuensi 0,93. Lalu masih sama, kita pilih entropi yang paling kecil, yaitu entropi paket 0,60. Jadi menurut selanjutnya pada waktu panjang itu tuh adalah paket. Nah, paket sendiri memiliki jenis instance ada kecil sama besar. Nah, kenapa di sini besarnya udah tertulis normal? Ya, karena di sini di data besar normal itu ada 3, sedangkan yang besar gangguan itu ada 0. Jadi yang paket besar pasti itu tuh normal, jadi kita langsung tulis aja normal. Sedangkan untuk yang paket kecil, jumlah gangguannya masih 3, normalnya 2, jadi masih belum bisa kita tentukan. Jadi kita keep dulu ya. Selanjutnya kita balik lagi fokus ke cabang yang sebelah kiri ya. Jadi kita akan mencari untuk waktu pendek frekuensi sedang. Sama seperti yang sebelumnya, jadi kita akan berfokus pada data yang waktunya pendek, frekuensinya sedang. Nah, karena tadi udah dipakai 2 instance waktu dan frekuensi, jadi di sini atributnya tinggal 2 ya, yaitu paket sama prioritas. Masih sama, kita cari masing-masing jumlahnya, lalu kita cari Q1 dan Q2-nya untuk masing-masing atribut, lalu kita cari entropinya. Rumusnya masih sama. Nah, di sini untuk waktu pendek frekuensi sedang, entropi paketnya ada 1, lalu entropi prioritasnya 0. Jadi kita pilih nilai entropi yang paling kecil, yaitu entropi prioritas. Jadi untuk waktu pendek frekuensi sedang, itu node selanjutnya adalah prioritas. Dan di sini prioritas ada 2 jenis instance di dalamnya, yaitu rendah sama tinggi. Jadi di sini cabangnya ada rendah sama tinggi. Lalu kita lihat untuk prioritas rendah, yang normal itu 0, yang rendah gangguan 1. Jadi pasti yang prioritas rendah itu gangguan. Lalu untuk yang prioritas tinggi normal itu 1, prioritas tinggi gangguan 0. Jadi ini pasti normal. Untuk prioritas tinggi itu normal, seperti itu. Selanjutnya kita akan cari untuk yang waktu panjang paket kecil. Nah, di sini kan masih belum diketahui. Jadi kita akan menggunakan data untuk waktu panjang paket kecil saja ya. Kita cari jumlahnya untuk masing-masing atributnya, karena waktu sama paket sudah dipakai, jadi tinggal prioritas sama frekuensi. Kita cari juga masing-masing jumlahnya, Q1 dan Q2, dan entropinya. Lalu di sini didapatkan untuk waktu panjang paket kecil, entropi prioritasnya ada 0,8, lalu entropi frekuensi 0,8. Nah, di sini tuh sama ya. Jadi hasilnya untuk prioritas sama frekuensi sama. Seperti aturannya kita bisa memilih salah satu, bisa frekuensi dulu atau prioritas dulu, itu tidak jadi masalah. Nah, di sini saya memilih untuk frekuensi dulu. Jadi di sini langsung kita pilih
waktu panjang, paket kecil, langsung kita tulis aja frekuensi. Nah, frekuensi ada 3 jenis instance, rendah, sedang, sama tinggi. Karena di sini itu hanya tersisa 2 atribut, yaitu prioritas sama frekuensi. Ketika kita udah memilih frekuensi, jadi selanjutnya itu pasti prioritas. Jadi di sini untuk frekuensi rendah kita cari prioritasnya, frekuensi sedang juga dicari prioritasnya, frekuensi tinggi juga dicari prioritasnya. Lalu di sini kita lihat untuk data untuk masing-masing prioritas. Jadi untuk yang frekuensi rendah kita cari prioritasnya seperti ini karena frekuensi rendah, prioritas rendah itu dua-duanya 0, jadi di sini itu nilainya normal atau gangguan atau tidak tahu ya. Jadi karena nilainya sama jadi normal atau gangguan gitu. Terus untuk yang prioritas tinggi yang nilainya 1 gangguan, kan yang normal 0 jadi pasti nilainya gangguan untuk prioritas tinggi. Lalu di sini untuk frekuensi sedang kita lihat prioritas rendah sama rendah normal sama rendah gangguannya sama-sama nilainya 1. Jadi sini normal atau gangguan atau tidak tahu. Untuk prioritas tinggi juga sama-sama 0, jadi di sini juga normal atau gangguan atau tidak tahu. Lalu kita juga cek untuk frekuensi tinggi. Di sini prioritas rendah normal, rendah gangguan sama-sama nilainya 1, berarti di sini untuk yang prioritas rendah sama-sama 1, berarti normal atau gangguan. Untuk yang prioritas tinggi sama-sama 0, berarti juga normal atau gangguan. Jadi, pohon keputusan untuk soal nomor 1 akan berbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengubah tree ini atau pohon keputusan ini menjadi rule. Jadi untuk menentukan rule-nya itu kalau misalnya ke bawah itu berarti dan kalau misalnya ke samping itu atau ya. Jadi di sini kita maksimal itu mempunyai rule sebanyak yang warna-warna kuning ini. Jadi maksimalnya itu kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rule. Nah, karena kita bisa sederhanakan, jadi ini di sini hanya terdapat 7 rule. Jadi kita kelompok-kelompokkan seperti itu. Untuk yang rule pertama itu jika kita akan yang di sini dulu, berarti jika waktu pendek dan frekuensi rendah sama yang sebelah sini, jadi atau waktu pendek frekuensinya tinggi itu berarti gangguan sama dengan gangguan, karena dua-duanya ini nilainya gangguan, kita gabungin saja menjadi satu rule. Lalu untuk rule yang nomor 2, jika waktu pendek dan frekuensi sedang dan prioritasnya rendah itu tuh gangguan, jadi yang di sebelah sini. Lalu rule yang ketiga itu jika waktu pendek, frekuensinya sedang, lalu prioritasnya tinggi itu maka normal. Lalu di sini yang untuk yang warna kuning sebelah sini, jadi jika waktu panjang, paket besar, itu maka gangguan sama dengan normal. Lalu untuk rule nomor 5, itu jika waktu panjang, paket kecil. Nah, di sini ada frekuensi rendah atau frekuensi sedang atau frekuensi tinggi, tapi prioritasnya itu tuh rendah. Jadi nggak peduli ke sini. Kalau prioritasnya rendah, itu pasti normal atau gangguan. Jadi dijadikan satu untuk yang sebelah sini, ini, dan ini. Selanjutnya untuk rule nomor 6, jadi jika waktu panjang, paket kecil, frekuensinya rendah, prioritasnya tinggi, maka itu dia gangguan. Gangguan sama dengan gangguan. Terus untuk rule yang nomor 7,
waktu panjang, paket kecil, frekuensinya sedang atau frekuensinya tinggi, tapi prioritasnya itu tinggi, berarti gangguan sama dengan normal atau gangguan atau tidak tahu. Jadi untuk kurva nomor 7 itu berlaku buat yang di sini sama yang di sini. Seperti itu. Lalu kita masukkan hasil prediksi menggunakan decision tree itu ke dalam, kita bandingkan dengan data yang udah ada. Jadi ini merupakan hasil aslinya, terus di sini adalah nilai prediksi kita. Jadi kita masukkan untuk misalnya waktunya pendek. Untuk yang nomor 1 waktu pendek. Terus frekuensinya sedang. Terus prioritasnya rendah. Berarti dia gangguan. Di sini prediksinya gangguan seperti itu. Lalu kita cari buat semua datanya. Nah, ini kenapa yang kuning-kuning itu tuh salah, karena dia seharusnya tidak tahu ya. Jadi misalnya ini kita lihat yang data yang ini. Jadi itu waktu panjang, paketnya kecil, frekuensi tinggi, prioritasnya rendah. Nah, ini kan dia nilainya normal atau gangguan. Nah, itu karena di sini tuh data aslinya normal, jadi yang saya tulis itu adalah kebalikannya. Jadi kan dia sebenarnya bisa milih bisa normal atau gangguan, tapi ini saya milih yang saya salahkan gitu biar nilai errornya tinggi. Jadi ini yang saya salah-salahkan, sebenarnya itu bisa milih normal atau gangguan. Itu jadi hasil prediksinya yang salah ada 5 dari 12 data. Jadi nilai errornya itu besar 41,67%. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya ini ada data untuk soal nomor 2. Jadi di sini atributnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Usia, kelamin, merokok, sama olahraga. Untuk memprediksi seseorang itu memiliki penyakit jantung atau tidak. Jadi ini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Langkahnya masih sama seperti langkah nomor 1. Jadi yang pertama itu memilih not awal. Jadi kita pisah-pisahkan datanya dulu berdasarkan atribut masing-masing atributnya, yaitu ada atribut usia, kelamin, merokok, sama olahraga. Di sini kita cari jumlahnya. Untuk yang usia muda, jantung iya sama tidak, berapa jumlahnya. Usia tua, lalu kelamin wanita, kelamin pria, merokok iya, merokok tidak, olahraga iya, olahraga tidak, kita cari masing-masing jumlahnya. Lalu sama kita hitung Q1 dan Q2-nya. Q1 untuk usia sama dengan muda, lalu Q2 untuk usia sama dengan tua. Ini caranya masih sama, yaitu 3/8 dikali min 3/8 dikali log 2 dari 3/8 dikurangi 5/8 dikali log 2 dari 5/8 untuk Q1. Lalu untuk Q2-nya, berarti min 1/7 dikali log 2 1/7 dikurangi 6/7 dikali log 2 6/7. Seperti itu. Lalu untuk mencari entropi usianya, berarti 8 dibagi jumlah seluruh datanya 15 dikali Q1. Lalu dijumlah dengan 7/15 dikali Q2. Itu untuk mencari entropinya. Lalu kita terapkan juga untuk atribut kelamin, merokok, sama olahraga. Kita cari untuk menentukan not awalnya, jadi kita cari entropi yang paling kecil. Entropi usianya 0,78, entropi untuk kelaminnya 0,53, entropi merokok 0,78, entropi olahraga 0,82. Jadi yang paling kecil itu entropi untuk kelamin 0,53. Jadi not awalnya adalah kelamin. Nah, di sini
jenis instansinya untuk kelamin ada wanita sama pria. Kita lihat karena di sini yang kelamin wanita iya itu 2, yang kelamin wanita jantung tidak itu 0, berarti yang wanita itu pasti iya. Lalu untuk yang kelamin pria jantung iya ada 2, kelamin pria jantung tidak ada 11. Jadi yang di sini masih belum diketahui. Selanjutnya, jadi kita akan menentukan lymph node untuk yang kelamin pria. Jadi di sini untuk kelamin pria kita akan berfokus pada data yang kelaminnya pria saja ya. Jadi yang wanita itu tidak usah kita hiraukan dulu. Jadi tinggal sisa 13 data. Nah, karena atribut kelamin sudah menjadi node yang pertama, jadi di sini atributnya tinggal usia, merokok, sama olahraga. Lalu kita cari lagi jumlahnya untuk masing-masing. Ini usia muda yang iya, jantung iya, usia muda yang jantung tidak, dan seterusnya. Lalu kita cari lagi Q1 dan Q2 untuk masing-masing atributnya. Kita cari juga entropi untuk masing-masing atributnya. Nah, ini didapatkan untuk kelamin pria itu entropi usianya 0,46, lalu entropi merokok 0,61, entropi olahraga 0,42. Nah, entropi yang paling kecil adalah olahraga. Jadi, node selanjutnya itu adalah untuk kelamin pria itu adalah olahraga. Jadi, di sini kelamin pria itu node selanjutnya adalah olahraga. Olahraga memiliki 2 jenis instans, yaitu iya sama tidak. Nah, kita lihat di sini olahraga iya, jantung iya 2, yang olahraga iya, jantung tidak 4. Jadi yang di sini masih belum bisa ditentukan. Tapi kita lihat untuk yang olahraga tidak, jantung iya itu 0, olahraga tidak, jantung tidak itu 7. Berarti yang olahraga tidak itu hasilnya pasti tidak, karena yang iyanya 0. Selanjutnya kita cari lymph node untuk yang kelamin pria olahraga iya. Di sini jadi jumlah datanya tadi kita sorting lagi untuk yang hanya kelamin pria olahraga iya. Lalu kita cari jumlahnya. Di sini tinggal 2 ya, atributnya ada usia sama merokok. Setelah kita cari masing-masing jumlahnya, kita cari lagi nilai Q1, Q2-nya, lalu nilai entropinya. Dan di sini untuk kelamin pria olahraga iya, entropi usianya 0,459. Lalu entropi untuk merokoknya 0,874. Jadi yang lebih kecil itu entropi usia. Jadi di sini node selanjutnya kelamin pria olahraga iya itu node selanjutnya adalah usia. Usia sendiri memiliki 2 jenis instansnya, ada yang muda sama tua. Kita lihat untuk yang usia di sini yang muda iya 2, yang muda tidak 1. Yang di sebelah sini. Lalu yang usia tua iya 0, usia tidaknya 3. Berarti untuk cabang yang tua ini hasilnya pasti tidak. Selanjutnya kita cari lagi untuk lymph node untuk kelamin pria olahraga iya, usia muda. Karena di sini atribut yang tersisa hanya merokok, sebetulnya kita tidak usah mencari nilai entropinya karena udah pasti di sini usia muda itu tuh node selanjutnya adalah merokok. Nah, di sini merokok ada 2 jenis instansnya, ada iya sama tidak. Jadi cabangnya ada iya sama tidak. Nah, ini karena yang merokok iya jantung iya jumlahnya 1, merokok iya jantung tidak jumlahnya 0, jadi merokok iya itu pasti hasilnya iya. Sedangkan untuk yang merokok tidak itu jumlahnya ada yang masing-masing 1. Jadi untuk yang merokok tidak itu hasilnya bisa iya atau bisa juga tidak. Setelah jadi ini adalah hasil akhir tree yang dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mengubah tree menjadi rule sama seperti soal sebelumnya. Jadi di sini maksimal rule yang kita dapatkan ada 1, 2,
3, 4, 5. Rule yang pertama, jika kelaminnya wanita pasti jantung sama dengan iya. Rule yang kedua, jika kelaminnya pria dan olahraga tidak, pasti jantung sama dengan tidak. Selanjutnya, jika kelamin pria, olahraga iya, dan usianya tua, maka jantung sama dengan tidak. Terus rule nomor 4, jika kelamin sama dengan pria, olahraga sama dengan iya, usianya muda, dan merokok sama dengan iya, maka jantung sama dengan iya. Dan rule yang terakhir yaitu rules nomor 5, jika kelamin pria, olahraga iya, usia muda, merokok tidak, hasilnya itu jantung sama dengan ya atau tidak, jadi tidak tahu. Selanjutnya kita sandingkan hasil prediksi dengan hasil yang ada tadi, yang ada dari soal. Jadi kita masukkan lagi nih masing-masing instance dari atributnya itu ke dalam tree, lalu kita mendapatkan nilai prediksinya. Nah, ini untuk yang usia muda. Jadi yang soal yang ini ya, kita coba trace. Jenis kelaminnya pria, olahraganya iya, usianya muda, merokok tidak. Nah, ini kan dia hasilnya bisa iya atau tidak. Nah, di sini karena nilai aslinya iya, jadi saya tulis prediksinya itu tidak. Jadi kebalikannya biar nilai errornya besar, seperti itu juga sama seperti soal yang selanjutnya. Jadi di sini nilai errornya ada 2 dari 15 data, jadi nilai errornya 13,33%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang decision tree. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.